kali ini kita akan membahas mengenai tes psikologi, yang mana pada pertemuan kali ini tes psikologi yang akan dibahas adalah tes penalaran gambar. Nah, pasti teman-teman pernah menemui tes penalaran gambar ini saat mengikuti tes masuk kerja gitu, baik di instansi ataupun perusahaan. Tapi sebenarnya nggak bisa kita pungkiri bahwa tes psikologi ini sering sekali ada dalam ranah pendidikan. Contohnya ketika teman-teman ingin menjadi mahasiswa gitu ya, seleksinya pasti teman-teman pernah merasakan tes yang namanya tes penalaran gambar. Nah, tes ini menjadi sangat penting karena dalam penyeleksian tesnya teman-teman akan menemukan banyak sekali tes atau gambar-gambar yang berbeda, dan psikologi sendiri sebenarnya memiliki banyak sekali macam jenis soal. Sulit tidaknya memang disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Hanya saja di antara banyak jenis psikotes tersebut hanya ada 3 psikotes tersulit yang bisa menyebabkan kamu nih gagal dalam seleksi kerja. Nah, psikotes ini akan selalu ada pastinya, karena sebagai tes awal masuk untuk bisa melaju ke tahap seleksi selanjutnya. Tes logika penalaran gambar ini adalah merupakan salah satu tes yang dibuat untuk menilai kemampuan seseorang atau kemampuan kamu dalam hal menafsirkan sebuah pola, mengurutkan bilangan, atau menghubungkan antar bentuk satu dengan bentuk yang lainnya. Biasanya tes psikotes ini ada ketika kamu melamar menjadi, contohnya nih ya, kayak karyawan di bank atau akuntan atau di perusahaan konsultan atau di layanan profesional pada penyediaan jasa-jasa yang lain gitu. Nah, adapun tujuan dari tes penalaran gambar ini ada 3. Yang pertama adalah kemampuan untuk menganalisa sebuah permasalahan. Yang kedua adalah menilai kemampuan kamu akan pemahaman kamu terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah melihat seberapa kecepatan kamu dalam membuat sebuah keputusan dalam bekerja gitu. Psikotes ini terdiri dari biasanya ada 2 atau 3 dimensi gambar. Oke, kita langsung mulai aja ke contoh soalnya. Jadi hari ini saya akan membahas 5 soal yang biasanya jenis soal ini digunakan dalam tes penalaran gambar. Jadi gambar yang pertama ini kita diminta untuk menentukan mana gambar yang memiliki pola berbeda gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di layar bahwa ada 5 gambar yang kita berikan kode huruf dari A, B, C, D, dan E. Di sana kita melihat nih ada gambar bentuk, ada sebuah bentuk abstrak yang mana di dalamnya ada segitiga, ada segi 6, ada lingkaran dan persegi atau persegi panjang. Teman-teman bisa lihat dan perhatikan manakah yang memiliki pola berbeda. Teman-teman ada yang bisa jawab yang memiliki pola berbeda yang mana? Oke, nah jadi teman-teman dalam gambar pertama ini kalau teman-teman perhatikan bahwa kita bisa menjawab mana sih yang memiliki pola berbeda gitu. Kita lihat di sana, kita bisa pastikan ada 4 bentuk gambar ya, ada 4 bentuk gambar yang mana kita bisa lihat atau kita bisa nilai dari satu bentuk dan kita bisa melihat polanya. Contoh nih ya, yang saya gunakan adalah saya memilih lingkaran. Jadi kita perhatikan di sudut A, di gambar yang A, bahwa pola lingkaran memiliki sisi sebelah kanan dan sebelah kiri adalah kotak dan segitiga. Nah, kalau misalkan kita memilih pola tersebut, seharusnya semua gambar memiliki pola yang konsisten. Tapi coba kita perhatikan di gambar A, pola lingkaran memiliki teman atau tangan
kanan dan atasnya adalah kotak dan segitiga. Di pola B, bentuk lingkaran memiliki teman segitiga dan juga kotak atau persegi panjang. Kita tidak fokus terhadap bentuknya persegi panjang atau hanya persegi, tapi kita di sini melihat polanya. Lanjut, yang C juga kita melihat bahwa lingkaran memiliki teman di sampingnya dan di atasnya adalah segitiga dan persegi. Lalu yang D pun sama, lingkaran memiliki teman di sebelah kanan dan atasnya adalah lingkaran dan persegi. Nah, yang berbeda adalah di gambar E, bahwa lingkaran memiliki teman sebelah kanan adalah gambar persegi 6, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa gambar yang memiliki pola berbeda adalah gambar yang E, gitu teman-teman. Next, kita ke soal nomor 2. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini ada 4 gambar, yang mana gambar sampingnya adalah hanya tanda tanya. Nah, apa maksudnya? Jadi biasanya kalau jenis soal seperti ini, teman-teman diminta untuk meneruskan gambar. Nih, kita fokus ya. Gambar yang pertama itu adalah sebuah bentuk yang kosong, tidak ada gambar lainnya gitu, gambar anaknya di dalamnya. Kita lihat yang kedua, polanya adalah bentuk bulan sabit menghadap ke kanan, ya. Bulan sabit kosong. Ingat teman-teman, jadi biasanya di soal psikotes ini kita diuji ketelitian, dimana ada soal yang diarsir atau diisi, tapi ada juga gambar yang tidak diarsir gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa di gambar kedua itu ada bulan sabit yang kosong, ya kan, di sebelah kanan. Kita lihat lagi gambar yang ketiga, ada bulan sabit dan kilat, itu gambar kilat, tetapi masih juga kosong. Di gambar yang keempat ada bulan sabit yang terisi, yang terarsir dengan warna hitam, dan kilat yang kosong. Nah, teman-teman bisa nebak nggak? Kira-kira yang mana ya jawabannya? Oke, jadi kita pelajari bahwa polanya adalah gambar kosong, lalu bulan sabit kosong, lalu bulan sabit petir kosong, lalu bulan sabit isi petir kosong, dan sisanya harusnya berarti bulan sabit isi dan petir isi. Berarti jawabannya yang C. Oke, next. Nah, manakah kelanjutan gambar ini? Nah, ini adalah pola keteraturan. Jadi teman-teman di sini dituntut untuk bisa mempelajari sesuatu dengan melihat dari berbagai sudut pandang gitu, istilahnya gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk menilai sesuatu permasalahan biasanya dari berbagai sudut pandang dan tidak hanya dari sudut pandang yang satu gitu. Contoh nih ya, di gambar ini teman-teman dikasih satu bentuk segi 6, lalu di sebelah kanan di ujung sudut paling kanan itu ada lingkaran putih, ya, ada lingkaran putih. Lalu di sebelah kanannya itu lingkaran putihnya pindah ke atas, ya kan, atas sebelah kanan. Lalu kita lihat lagi di gambar selanjutnya ada segi 6 juga, tapi lingkarannya pindah ke sebelah kiri. Nah, manakah kelanjutan gambar ini? Kalau kita perhatikan, lingkaran putih tersebut bergeser, ya kan, ke setiap sudut di sebelah kiri gambar, ya nggak? Oke, jadi dari yang paling kanan lalu ke atas lalu ke kiri, nah artinya akan pindah ke posisi sama seperti satu tapi di paling kiri, artinya gambarnya yang A, ya, paham? Oke, next. Oke, ini juga soal nomor 4 ini membahas manakah kelanjutan gambar ini. Kita lihat ya. Jadi biasanya teman-teman kalau soal psikotes itu soalnya hanya warnanya hitam putih, kayak biasanya itu dia fotokopian biasanya kertas soalnya. Nah, di sini kita bantu dengan warna agar teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami jenis soalnya. Nah, di sini teman-teman, jadi untuk menguji apakah teman-teman mengetahui ketika sesuatu itu
apa ya, digabungkan dan dipisahkan gitu loh, dari sudut gambar. Nah, teman-teman bisa lihat dari contoh kotak-kotak yang ada di atas ini ya. Jadi gambar pertama itu ada gambar apa ya, istilah itu bentuknya tuh seperti pensil yang di atas sebelah kanannya ada kotak putih. Nah, itu ketika dipisah menjadi gambar masing-masing gitu ya, teman-teman bisa lihat nih. Terus di gambar kedua itu ada kotak warna biru di bawah, lalu di atasnya ada topi ulang tahun dan atasnya lagi ada bintang, ya kan? Ketika bintang itu dipisahkan menjadi bentuk yang seperti tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih, di gambar yang ketiga ada gambar panah ke bawah dan ada gambar persegi yang horizontal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika lingkaran itu dipisah, seharusnya yang ada adalah gambar persegi dan panah yang ke bawah, ya kan? Berarti gambar A, C, dan D itu sudah pasti bukan. Jadi antara B dan E. Nah, dari B dan E teman-teman bisa jawab mana? Yang mana jawabannya? Yang E dong tentunya, karena yang B itu warnanya putih. Sedangkan di soal kita sudah lihat bahwa bentuk tersebut memiliki arsiran warna. Jadi di sini juga kita diminta untuk melihat ketelitian, melihat ketelitian kita dalam memahami suatu permasalahan gitu. Lanjut ya, kita ke nomor 5. Nah, ini kartu domino ya. Nah, di kartu domino ini kita ditanya manakah gambar yang berbeda dari semua ini. Maksudnya apa ya gitu, kok gambar yang berbeda sih? Sebenarnya pertanyaannya juga kadang bisa menjebak. Kadang ditanya manakah gambar yang berbeda dari semua ini. Padahal bisa jadi yang diminta adalah apa sih yang berbeda dari gambar ini gitu. Nah, teman-teman bisa lihat contoh dari bentuk bentuk gambarnya, tapi di sini di gambarnya kita bisa lihat bahwa semua gambarnya itu sama. Nah, yang paling bisa kita prediksi apa yang berbeda biasanya jumlah dari titik-titik yang termasuk di dalam kotak tersebut. Oke. Nah, apa yang berbeda biasanya kalau misalkan jenis soal seperti ini, kita bisa hitung jumlah segitiganya dan kita jumlahkan apakah jumlahnya ganjil atau genap. Oke, next kita di gambar yang A kita bisa lihat bahwa ada berapa ya jumlahnya? 5 ditambah 1 6. Oke. Yang B ada 5 ditambah 2 7. Yang C ada 3 ditambah 3 berapa? 6. Dan yang D ada 6, yang E ada 6. Nah, teman-teman pasti paham kan maksudnya apa nih yang berbeda? Jumlahnya. Jadi jumlah lingkaran tersebut beda. Semuanya 6, tapi hanya ada satu yang 7. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman ketika mengerjakan soal psikotes penalangan gambar, biasanya 5 contoh soal tersebut yang digunakan, dan biasanya jenisnya itu memang sangat beragam, tapi konsep dari pengerjaannya seperti gambar tersebut gitu. Nah, teman-teman bisa banyak sekali mendapatkan contoh soal psikotes baik dari website, dari aplikasi, ataupun dari buku-buku yang teman-teman punya di rumah. Dan biasanya untuk tes kemampuan penalangan menuntut ketelitian, jadi teman-teman harus banyak berlatih di rumah gitu ya. Nah, selain teman-teman banyak berlatih, nanti teman-teman bisa mengerjakan menjadi lebih cepat waktunya, kayak gitu teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin lebih siap dalam memasuki dunia kerja, tidak hanya tes psikologi, tapi juga ada persiapan mengenali diri sendiri. Jadi apa sih potensi diri teman-teman? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman ketika bekerja? Mau menuju kemana sih karir teman-teman? Dan teman-teman sangat ingin mengenali diri teman-teman juga. Nah, teman-teman bisa banget ikut di pelatihannya Jiksi, jadi pelatihan siap kerja. Oke, sampai jumpa.